Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afifah Azhara, saya sendiri Fadia Alicia, Alia Balfas, dan Muhammad Mustafa. Nah, kami di sini presentasikan mengenai budaya organisasi. Langsung saja yuk kita simak penjelasannya dari Afifah. Jadi, menurut Stoner, budaya mempengaruhi pelaksanaan organisasi dan tercermin dalam kehidupan organisasi. Misalnya pada negara Jepang, para karyawan memandang pekerjaan sebagai bagian dari hidup, sehingga ikut bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil dan penyelesaian masalah yang dilakukan. Berbeda dengan negara Prancis ini memandang hubungan antar individu sebagai hubungan yang formal, sehingga struktur organisasinya cenderung kaku. Selanjutnya, pengertian budaya organisasi menurut beberapa ahli. Misalnya, menurut Robbins dan Judge, 1996, budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut para anggota dengan organisasi lainnya. Yang kedua, menurut Skin tahun 1992, budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan kelompok untuk belajar mengatasi masalah eksternal dan integrasi internal. Selanjutnya, menurut Hatch tahun 1997, budaya organisasi ini mengacu pada pandangan hidup dalam suatu organisasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan elemen budaya. Elemen budaya dibagi menjadi dua, yaitu shared meaning dan shared symbol. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang shared meaning. Shared meaning ini secara terfokus bisa terjadi adanya nilai-nilai dominan dalam organisasi. Nilai secara sederhananya merupakan apa yang dihargai atau dihormati. Komponennya meliputi nilai, kepercayaan, ideologi, dan norma. Sedangkan shared symbol ini merupakan perwujudan yang secara formal dalam kehidupan organisasi dan diselenggarakan secara bersama-sama atau berkelompok. Komponennya meliputi mitos, sejarah, upacara ritual, bahasa, dan artefak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fadia Alicia. Oke, selanjutnya kita akan mengenai fungsi dan ciri khas budaya organisasi menurut Robbins 1996. Fungsi budaya organisasi yang pertama adalah budaya itu menciptakan pembedaan antara satu organisasi dengan yang lainnya. Selanjutnya, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota dalam sebuah organisasi. Budaya juga mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya, budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu membentuk sikap serta perilaku karyawan. Selanjutnya adalah ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama adalah inovasi dan pengambilan risiko. Maksudnya adalah ini merupakan sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dalam pengambilan risiko. Selanjutnya perhatian terhadap hal detail. Sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga ada orientasi hasil. Ini artinya sejauh mana manajemen memfokus pada hasil, bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hal-hal tersebut. Orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi. Selanjutnya ada orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan di sekitar tim, bukannya di sekitar individu. Selanjutnya ada keagresifan yang berkaitan dengan agresivitas karyawan dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir ada kemampuan organisasi mempertahankannya budaya organisasi yang baik. Selanjutnya, elemen kunci budaya organisasi. Yang pertama adalah dan kedua prinsip ritual, kisah dan mitologi sejarah kelompok, shop yang artinya biasa digunakan dalam sebuah kelompok. Itu perasaan yang ditimbulkan karena interaksi dengan orang lain atau lingkungan.
dan adanya metafora serta simbol. Next, ada 4 jenis budaya organisasi. Yang pertama adalah budaya komunal, yaitu memberikan rasa memiliki antar anggota. Selanjutnya, budaya network, yaitu anggota diperlakukan sebagai teman dan keluarga. Budaya mercenary, yaitu fokus langsung pada tujuan. Dan yang terakhir, ada budaya fragment, yaitu rasa memiliki yang sangat rendah. Selanjutnya, ada budaya memiliki budaya organisasinya sendiri. Yang pertama adalah perhatian terhadap detail, yaitu kadar menunjukkan pada detail. Inovasi dan pengambilan risiko, yaitu kadar beberapa karyawan didorong untuk inovatif dalam mengambil risiko. Yang selanjutnya adalah stabilitas, yaitu kadar seberapa keputusan dan tindakan organisasi menekankan usaha untuk mempertahankan status quo. Keagresifan, yaitu kadar seberapa karyawan agresif dan bersaing, bukannya daripada bekerja sama. Selanjutnya ada orientasi tim, yaitu kadar seberapa pekerjaan disusun berdasarkan tim, bukannya berdasarkan perorangan. Ada orientasi orang yang bermakna kadar seberapa keputusan manajemen turut mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam organisasi. Dan yang terakhir, ada orientasi hasil yang merupakan kadar seberapa manajer berfokus pada hasil atau keluaran, bukannya pada cara mencapai hasil tersebut. Selanjutnya kita dapat mengenal mengenai budaya kuat versus budaya lemah. Budaya kuat ini merupakan budaya di mana nilai-nilai kunci dipegang teguh dan diikuti secara luas. Budaya ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap karyawan dibandingkan dari budaya lemah. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya kuat antara lain ukuran organisasi. Berapa lama organisasi itu telah berdiri, berapa banyak angka keluar masuk karyawan, intensitas asal mula budaya tersebut, kekuatan budaya asli, dan kejelasan dari kepercayaan dan nilai-nilai budaya. Selanjutnya adalah keuntungan dari budaya-budaya kuat. Yang pertama, para karyawan di perusahaan yang budayanya lebih kuat lebih berkomitmen pada usaha mereka. Lalu menggunakan usaha-usaha perekrutan dan praktek-praktek sosialisasi pada karyawan baru. Selanjutnya, budaya kuat berkaitan dengan kinerja organisasi yang tinggi. Semakin kuat budaya organisasi, budaya tersebut akan berdampak semakin besar pada apa yang dilakukan oleh manajer. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah sumber budaya organisasi dan kelanjutan budaya organisasi. Tentunya kita ada sumber-sumber tertentu untuk mendirikan sebuah budaya organisasi. Yang pertama adalah pendiri dari organisasi tersebut. Yang kedua, visi dan misi. Yang ketiga, praktek masa lampau menyangkut organisasi tersebut. Yang keempat, hal-hal cara telah dilaksanakan. Dan selanjutnya adalah perilaku top management. Bagaimana kelanjutan budaya organisasi selanjutnya, yaitu dengan perekrutan dari karyawan sependirian yang cocok, mempekerjakan para karyawan yang sama dengan sebagai teman, dan pekerjaan dilakukan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Selanjutnya, sosialisasi untuk karyawan baru dengan membantu mereka beradaptasi terhadap budaya. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Alia. Oke, selanjutnya saya akan membahas bagaimana suatu budaya organisasi dibentuk atau mapan dan dapat dipelihara. Nah, hal ini bermula dari filosofi pendiri organisasi tersebut yang kemudian menimbulkan kriteria seleksi, didukung dengan manajemen yang baik dan sosialisasi, terbentuklah budaya organisasi tersebut. Next. Nah, bagaimana sih cara para karyawan mempelajari budaya? Yang pertama, bisa melalui cerita, yaitu cerita tentang peristiwa atau tindakan dari orang-orang yang menyampaikan spirit organisasi. Selanjutnya, bisa melalui simbol materi, yaitu aset-aset fisik yang membedakan organisasi. Dan yang ketiga, bisa melalui bahasa, melalui singkatan dan jargon-jargon yang memunculkan istilah, ungkapan, serta kata yang bermakna khusus bagi organisasi. Next. Isu budaya organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, menciptakan budaya yang etis. Yang kedua, menciptakan budaya inovatif. Dan yang ketiga, menciptakan budaya customer responsive. Next.
Di external environment, apa saja sih hal-hal luar yang memengaruhi perusahaan dalam mengambil suatu keputusan? Ada banyak, antara lain seperti suppliers, customers, competitors, dan public pressure groups. Next. Environmental uncertainty matrix terbagi menjadi 4 sel, yaitu sel 1, sel 2, sel 3, dan sel 4. Next. Pemangku kepentingan organisasi antara lain ada karyawan, pelanggan, kelompok tindakan sosial dan politik, pesaing, asosiasi perdagangan dan industri, pemerintah, media, pemasok, masyarakat, pemegang saham, serikat buruh. Hubungan stakeholder. Stakeholder atau pemangku kepentingan merupakan semua pihak atau unsur dalam lingkungan eksternal organisasi yang terpengaruh oleh keputusan dan tindakan organisasi. Mengapa pengelolaan hubungan dengan stakeholder itu penting? Karena hal ini dapat mendorong ke arah peningkatan kinerja organisasi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, kepada Mustafa, dipersilakan. Baik, bagaimana caranya bisa mengelola hubungan dengan stakeholder lainnya? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi dulu bagaimanakah peran stakeholder itu dengan organisasi yang kita pegang. Lalu kita tentukan kepentingannya, mereka itu bergerak di kepentingan mana, lalu kita tentukan skala kepentingannya, dan kita pilih bagaimana cara kita berinteraksi dengan baik dengan stakeholder tersebut. Lalu bagaimanakah untuk bisa mentransformasi budaya organisasi? Yang pertama, harus dari pemimpin dulu, harus dari top manajemen. Kita lihat bagaimana pemimpin bisa menyalurkan budaya-budaya yang telah dibentuk olehnya kepada anggota-anggota lainnya. Yang kedua adalah dari cerita, bagaimana cerita itu bisa menyalur dari satu anggota ke anggota yang lain sehingga bisa membentuk budaya itu sendiri. Lalu menciptakan nilai ketika krisis. Ketika organisasi itu ditempa dengan masalah yang besar, maka nilai-nilai itu akan menjulang tinggi sehingga bisa mentransformasikan budaya dengan baik kepada anggota-anggota yang lainnya. Lalu dengan reward, bagaimana caranya kita bisa memberikan anggota-anggota yang lebih bisa menanamkan nilai itu sehingga bisa dilihat oleh anggota yang lain dan ditiru. Lalu membuat keputusan penting. Keputusan penting sangat memengaruhi bagaimana cara organisasi itu bergerak, sehingga ketika ada keputusan penting, kita kedepankan bagaimana caranya nilai-nilai yang dipegang oleh suatu organisasi itu selalu muncul dalam keputusan tersebut. Lalu dengan memuji dan mengkritik. Ketika ada anggota itu yang sangat menjunjung budaya organisasi, maka akan dipuji. Lalu jika dia melanggar, maka akan dikritik sehingga akan mengarahkan kepada budaya yang benar. Lalu bagaimana cara untuk menciptakan budaya organisasi? Yang pertama, dengan adanya role model, yang jelas itu akan lebih baik jika pemimpinnya sendiri yang menjadi role model. Lalu mengadakan kumpul bersama untuk bisa berdiskusi atau bertukar pendapat, sehingga bisa membaur dengan yang lainnya dan menciptakan budaya organisasi. Lalu melewati publikasi, sehingga dengan tersebut semua anggota bisa mengetahui bagaimanakah budaya organisasi yang sedang diterapkan. Lalu dengan membuat pilot project atau project pilot yang bagaimana itu membuat role model lebih luas lagi sehingga bisa lebih mudah untuk diterapkan kepada anggota lain-lain. Lalu membuat desain ulang ruang sehingga itu mendukung budaya organisasi yang baru dimunculkan. Lalu melakukan evaluasi ketika budaya organisasi itu kurang baik atau kurang tepat, maka akan diganti atau di-improve lagi. Lalu berikut adalah beberapa studi kasus budaya organisasi yang telah ada pada perusahaan-perusahaan besar di dunia. Yang pertama adalah Google. Mereka memiliki budaya untuk berani mengambil resiko dan juga inovatif. Sebagaimana contohnya, ketika dua pendiri besarnya, Sergey Brin dan Larry Page, mereka adalah seorang pendiri yang sangat kuat, sangat besar pengaruhnya di Google. Mereka berani mengambil resiko untuk menunjuk satu CEO dari luar mereka, dari luar lingkungan mereka, untuk bisa memimpin Google ini dengan baik. Sehingga dari CEO tersebut diharapkan bisa memunculkan inovasi-inovasi tersendiri. Yang kedua adalah Gojek, yang memiliki budaya organisasi yang memberikan dampak sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia secara luas. Dibuktikan dengan cara mereka merekrut, yang mereka tidak memperhatikan sama sekali bagaimana latar belakang dari masing-masing mitra drivernya. Lalu yang terakhir adalah dari Apple, yang mereka memiliki budaya think different, sehingga ketika mereka merekrut pun, kita dapat lihat di layar tersebut bahwasanya Apple tidak membuat open recruitment yang
sangat gamblang, tapi mereka membuatnya berbeda dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Baik, sekian dari kami presentasinya. Mohon maaf jika banyak salahnya, dan semoga dapat dipahami dengan baik, semoga dapat membantu teman-teman untuk bisa memahami pelajaran dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.